Apa katamu? Dongmang langsung marah. Pada hari raya Daojun, kaisar yang tersenyum memprovokasi Qin Yichen, yang terkenal. Dan mengapa kaisar yang tersenyum berakhir? Dan bagaimana mereka tidak tahu? Dan apa yang anak ini maksudkan dengan membandingkannya dengan kaisar yang tersenyum? Berani mengancamnya. Saudara. Tepat ketika cahaya ilahi yang menakutkan muncul di enam mata Dongmang, ia mendengar Baguyo berkata dengan ringan. Karena semua teman-teman tahu Ditusan dalam kondisi baik, Baguyo khawatir. Fumin serakah dan mati secara tragis. Dan setelah kembali ke rumah, aku akan memberikan penjelasan kepada tuannya. Saudara. Begitu komentar ini keluar, Dongmang dan bahkan para dewa semua terkejut. Kapan kita perlu menundukkan kepala kepada iblis rubah Tusan ini? Benarkah ketika tempat ini adalah kampung halaman Tusan? Namun, Baguyo melirik Dongmang dengan ringan dan berkata, aku sangat cemas sehingga mereka benar-benar jatuh ke kelompok masa ini. Apakah kamu bahagia? Dongmang tertegun, tetapi masih menolak untuk mengatakan, kalau begitu bunuh kelompok setan ini. Tapi Baguyo tidak tahu. Dia hanya menduga bahwa itu akan membuat segalanya menjadi sulit bagi Tusan. Dan penjara 7 putra surga benar-benar ingin membunuh Qin Yichen. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika Yinglin dan Baguyo berkonspirasi, yang terakhir tidak akan percaya bahwa kedua belah pihak bisa bersama untuk sementara waktu. Atau bahkan bersikap sopan, hanya karena mereka tidak bisa saling membantu. Baguyo menggelengkan kepalanya perlahan, memungkinkan Dongmang untuk secara paksa memahami detail orang lain. Dengan kekuatan mereka bisa melakukannya. Tapi itu benar-benar tidak masuk akal untuk berbicara. Yang terpenting, Baguyo tidak tahu apa yang terjadi pada Royal Garden saat ini. Dan dia juga tidak akan berpikir bahwa di antara kelompok setan rubah Tusan, ada Daojun peri yang bersembunyi. Menyembunyikan keturunan naga sejati. Bahkan jika Anda menghitung kekuatan Daojun di bulan lalu, tidak mungkin bagi Tusan untuk makan Fu Wen dan Yin Yong. Jadi saat ini di mata Baguyo, Fu Min dan Yin Yong Jin tidak keluar setelah mereka tiba di taman kerajaan. Kemungkinan besar itu benar-benar tamak, yang menyebabkan beberapa bahaya berbahaya, atau kedua belah pihak bertempur. Terlebih lagi, Baguyo lebih peduli tentang harta karun Taman Kekaisaran daripada keberadaan Fu Min, atau bahwa dia tidak peduli apakah Fu Min mati atau hidup, atau bagaimana dia mati. Itu adalah Qin Yichen, tetapi itu membuat Baguyo penasaran, saudara Dongmang benar, tetapi kerajaan Raja Dewa benar-benar dapat mengendalikan api matahari. Keberuntungan semacam ini, bahkan aku harus iri dengan 3 poin. Setelah berkonsentrasi, Baguyo tersenyum ringan lagi. Kami juga baru saja tiba. Entah bagaimana, dojo misterius yang belum ditemukan semuanya telah dibuka. Tetapi ini juga merupakan hal yang baik. Agaknya begini, hanya dojo rakyat Jiuli yang belum dieksplorasi, jadi lebih baik masuk dan melihat. Meskipun kata-kata Baguyo sopan, setiap kalimat tidak ada artinya untuk didiskusikan. Sebaliknya, itu sepertinya perintah minum, seolah-olah dia adalah tuan di sini. Qin Yichen menatap sedikit, dari sisi terang. Sekarang tinju terbesar memang Baguyo dan bahkan Protos. 7 putra penjara surgawi bukan vegetarian, tetapi sangat disayangkan bahwa Baguyo tidak hanya menjadi pangeran dewa ketika dia masuk, tetapi juga dia bukan seorang beku 1 atau 2 hari. Lebih buruk lagi, jika Baguyo meninggal di sini, kaisar harus bisa membiarkan mereka keluar dari pesta raja. Selain itu, ada jauh lebih banyak masyarakat adat di bawah kendali para dewa dan iblis daripada yang mereka lakukan. Bahkan jika mereka mengajarkan 1 atau 2 trik kepada masyarakat adat ini, mereka tidak akan mampu menahan mereka. Pada saat inilah Baguyo menginjak kaki lotus dan berjalan ke kuil Tao yang megah. Seven Sons of Heavenly penjara tidak mau ketinggalan. Tetapi meskipun demikian, mereka hanya berani melangkah pada langkah yang sama dengan Baguyo. Jika kita ingin maju dulu, kita masih takut. Setelah murid iblis Tuyubai melintas sebentar, dia masih menatap Qin Yichen, yang terakhir bahkan hanya mengangkat kepalanya langsung. Masuk dan lihat. Kuil Tao itu luar biasa, dan sebelum situasinya diklarifikasi, para penduduk asli, kecuali beberapa umpan meriam, secara alami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Qin Yichen memperhatikan bahwa salah satu dewa kuat di belakang Baguyo melihat ke belakang dengan wajah marah. Ziyun menyandarkan bibirnya. Siapa pria itu? Bagaimana bisa sama dengan menggali kuburan leluhur keluarga mereka? Tuyubai batuk ringan. Itu, Kaisar Dewa Jiuli. Dan itu dunia luar. Mulut Ziyun berkedut. Tidak heran mata orang itu begitu ganas. Dan mereka ingin hidup dan menelanjangi mereka ke iblis, yang memang merupakan kuburan leluhur. Qin Yichen berkata dengan ringan, Jiuli adalah suku besar dengan banyak klan, tetapi sangat disayangkan bahwa Kaisar Suci belum memenuhi syarat untuk memegang makam leluhur keluarganya. Memang, orang-orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa ini adalah reruntuhan keluarga kerajaan. Meskipun diciptakan oleh Zenlong, itu bukan tempat kebanggaan bagi orang-orang Jiuli. Namun, dengan seorang Kaisar Ilahi, ingin memonopoli istana Jiuli Dao ini, diperkirakan Baguyo tidak akan setuju. Berdengung.
Pada saat inilah pintu aula Tao yang agung tiba-tiba terbuka, dan apa yang tercermin di mata Qin Yichen seperti suara sungai yang bergelombang. Qin Yichen juga bisa merasakan bahwa pada saat gerbang aula terbuka, beberapa dewa dan setan yang tidak dikenal menyerah kepada Dao Wei secara diam-diam, tetapi wajah Baguyo tampak kusam, dan ia tampaknya menganggap segala sesuatu seperti udara. Ledakan. Pintu aula dibuka, dan wajah diantar oleh Dao-Dao, dewa cahaya dan kabut. Ketika kabut dewa itu memaksakan dan terkontaminasi pada kulit, itu membuat orang merasa tak terkatakan dan nyaman. Butuh waktu lama bagi kabut bergulir untuk menghilangkan sebagian besar, sehingga semua orang bisa melihat pemandangan dengan jelas. Saya melihat lantai pertama dari kuil Tao adalah Jiang Yuan yang tidak berdasar. Jiang Yuan sangat luas dan luas. Pada akhirnya, ada putaran God Falls, terbang lurus ke bawah. Setelah itu putaran air terjun dewa. Ada juga putaran tirai cahaya. Selain putaran air terjun dewa ini, ada juga 4 air terjun dewa masing-masing. Ini adalah Jiuli Dao Jiang. Di atas 8 air terjun dewa, sebuah bangunan kuno yang tampak seperti altar berdiri. Dan ketika Tuyu Bai mendongak, ada juga kejutan dalam ekspresinya. Dikatakan bahwa 9 klan paling kuat dari Jiuli dikendalikan oleh kepala Jiuli dan 8 saudaranya. Setelah generasi pertama para pemimpin Jiuli bergabung bersama di Jiuli, mereka menggabungkan kepala berbagai suku. Meskipun suku-suku Jiuli belakangan semakin berkurang dalam hal suku, mereka pada akhirnya berbeda. Sungai Jiuli adalah susunan Tao yang dibuat oleh kepala 9 orang. Tuyu Bai melihat Dao Jiang yang berkilauan lagi, dan ada banyak kegembiraan di murid iblis. Jika Anda dapat berendam di Dao Jiang ini, manfaatnya tidak terbatas. Tidak hanya para pemain kuat di Tusan, tetapi juga para dewa seperti Dongmang semuanya menakjubkan. Karena Jiuli Dao Jiang adalah tempat yang diberkati yang dibuat oleh kepala kelompok etnis Jiuli, orang asing biasa tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Tapi sekarang, sungai Jiuli Dao ini, mereka dapat nikmati dan bahkan miliki.